Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji UPIN Kemenak RI, mahasiswa dalam jabatan PPG LPTK Takengon Aceh, BET 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Junaidi dengan nomor induk mahasiswa 2542160111514. Pengajar akidah akhlak, materi akhlak tercela, hubud dunia atau serakah terhadap harta dunia di kelas 10 MA plus Abu Hurairah Mataram Lombok. Dan saya adalah mahasiswa PPG Kementerian Agama di LPTK Takengon Aceh, BET 4 tahun 2025. Semoga saya bisa diberikan bimbingan arahan untuk memperbaiki kinerja saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Insyaallah, barakallahu fikum. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelas mengkondisikan untuk anak buahnya. Tafadhal. Teman-teman, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita berdoa. Allahumma zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan setiap hari. Amin. Tentu sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ya silahkan kalau ada yang perlu dirapikan dulu, ya, yang perlu dibersihkan, kalau ada sampah dilihat kiri kanannya, ya, untuk kenyamanan, untuk ketertiban pelajaran kita hari ini. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, untuk kita lebih semangat, lebih giat lagi di dalam belajar pembelajaran hari ini, untuk kita lebih bisa menyerap ya apa yang akan kita sampaikan, kita akan ice breaking dahulu ya untuk penyemangat kita di pertemuan kali ini. 1, 2, 3, mulai. Siap belajar? Yes. Materi kita hari ini terkait tentang akhlak tercela ya. Akhlak tercela. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya di dalam kehidupan kita ini ada hal yang positif dan ada hal yang negatif. Ya. Dan mungkin kita sudah mempelajari atau mendengar atau mengetahui, bahkan banyak dari kita sudah mempraktekkan dari akhlak yang terpuji. Ya. Maka hari ini kita akan mempelajari ya, terkait tentang akhlak tercela. Ya. Sebelum kita masuk di pembahasan ini lebih dalam, ya, maka kita perlu ya untuk menggali di antara para siswa, ya, adakah yang pernah kemudian mendengar hal yang demikian, kemudian mungkin terpikir ya dia adalah bagian dari contoh-contoh akhlak tercela ya. Saya ingin bertanya pada kalian ya sebelum kita lebih dalam permasalahan ini. Siapa yang bisa menyebutkan kepada saya ya contoh-contoh dari akhlak tercela? Silakan Bayu. Mengadu domba. Mumtaz, Jaid, barakallahu fiik. Kemudian pelit. Termasuk juga, Masya Allah, barakallahu fiik. Semua mengambil hak milik orang lain, termasuk, Masya Allah, sahih. Sombong, Masya Allah, termasuk juga.
Membuli orang lain. Membuli orang lain. Ini juga sangat perlu untuk dihindari ya, termasuk akhlak yang tercela ya, agar seorang itu jangan membuli orang lain. Jahit, mumtaz, barakallahu fikum. Terus ada yang lagi? Ada yang Omong kotor. omong kotor, masya Allah, barakallahu fikum. Sahih. Ada lagi? Melawan orang tua, termasuk juga akhlak tercela. Masya Allah. Ada yang lain? Berbohong. Berbohong, masya Allah, sahih. Berbohong juga termasuk dari akhlak yang tercela. Ada yang dari sebelah sini bisa menyebutkan? Mencuri, sahih. Ya, mencuri juga termasuk dari akhlak tercela. Ada lagi? Membunuh. Nah, ini dari akhir dari semua ya. Setelah pembulian, kesombongan, kemudian durhaka kepada orang tua segala macamnya, akhirnya endingnya adalah kematian. Ya, endingnya adalah kematian. Mumtaz, barakallahu fikum, atas apa yang sudah diberikan contoh dari akhlak yang tercela. Namun kita akan lebih spesifik ya berbicara di pertemuan kali ini terkait tentang akhlak tercela berupa hubbud dunya ya. Hubbud dunya. Hubbud dunya artinya serakah terhadap harta dunia. Serakah terhadap harta dunia. Kira-kira di antara kalian dalam kehidupan kalian sehari-hari tentu kalian pernah ya untuk bertemu ataupun menemukan di antara mungkin anggota keluarga ataupun masyarakat yang mereka itu serakah ya di dalam kehidupan dunia. Kira-kira contohnya seperti apa? Serakah dalam kehidupan dunia itu seperti apa? Ada yang bisa mencontohkan? Berpoya-poya. Boros. Di antaranya. Ada lagi yang bisa menyebutkan yang terkait tentang serakah terhadap mengambil hak orang lain. Makan berlebihan, masya Allah, sahih ada. Tidak memberikan bantuan ataupun baik kepada orang yatim dan duafa orang lemah. Ini juga termasuk dari akhlak tercela terkait hubbud dunia atau serakah terhadap harta dunia. Masya Allah, artinya kalian sudah banyak ya berinteraksi ataupun mengetahui ya terkait tentang masalah ini, dan tentu kita akan lebih dalam lagi ya untuk bisa memahami dari apa itu hubbud dunia ataupun serakah terhadap harta dunia. Ya. Kemudian kita ingin mengetahui dari tujuan pembelajaran ini. Ya. Apa tujuan kita mempelajari masalah hubbud dunia atau serakah terhadap harta dunia? Yang pertama itu adalah memahami ya materi terkait hubbud dunia. Ya. Kita perlu tahu itu apa hubbud dunia, ya, sehingga ketika kita paham, kita bisa menghindarinya. Ya. Kenapa? Karena memang seorang itu kadang dia perlu untuk mengetahui sesuatu yang buruk itu bukan untuk dia melakukannya, ya, tetapi agar dia terhindar dari perbuatan tersebut. Kemudian yang kedua, menyimpulkan materi, ya, menyimpulkan materi terkait tentang hubbud dunia. Ya. Kemudian yang ketiga, mengomunikasikan materi terkait hubbud dunia. Kemudian berikutnya, metode pembelajaran yang akan kita gunakan di saat ini adalah metode inquiry based learning. Ya, inquiry based learning. Apa itu? Jadi ini bagaimana seorang itu bertanya. Dia akan bertanya, ya. Kemudian kita akan mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Ini disebut dengan inquiry based learning. Ya, seorang bertanya, menggali, ya, untuk dia bisa menemukan jawaban yang sesuai. Itu metode yang akan kita gunakan di pertemuan yang
kita laksanakan hari ini. Sebelum kita masuk ya lebih dalam ya terkait tentang masalah hubbud dunia ya, yang merupakan akhlak tercela, serakah terhadap harta dunia, kita akan sebutkan beberapa ungkapan ya pengingat dalam Al-Qur'an untuk kita menjadikannya sebagai motivasi ya agar jangan sampai terjatuh dalam hal-hal yang demikian. Maka kita akan mengambil beberapa pengingat ya di dalam Al-Qur'an ya, sebagaimana kita mengetahui bahwasanya Al-Qur'an itu adalah jalan ya, jalan yang apabila seorang itu berpegang dengannya ya maka dia akan menjadi orang yang bahagia ya, sukses di dunia lebih-lebih di akhirat. Pengingat pertama ya, firman Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallahu indahu ajrun azim. Ya. Ketahuilah ya bahwasanya harta kalian, anak-anak kalian itu sebagai fitnah. Fitnah artinya ujian, cobaan. Apakah dengan seorang itu dia diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan anak-anak oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi orang yang bersyukur ataukah dia akan menjadi orang yang durhaka, orang yang binasa, orang yang serakah. Pengingat yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil." Ya. Dan tidaklah dari kesenangan, dari harta, dari segala hal yang terkait tentang dunia itu kalau dibandingkan dengan akhirat kecuali hanya sedikit. Ya, kecuali hanya sedikit. Betapapun kalian miliki dari perbendaharaan yang besar, kalian menjadi raja yang paling tinggi, kalian menjadi presiden yang paling tinggi. Ya. Kalau dibandingkan dengan akhirat, maka illa qalil. Dia hanya sesuatu yang sedikit sekali. Ya, sangat sedikit. Ya, sangat-sangat sedikit. Ya, tentu ini menjadi motivasi kita untuk jangan sampai kita terlalaikan dengan kehidupan dunia kemudian melupakan kehidupan akhirat. Ya, jangan sampai. Kemudian yang terakhir disebutkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, walal akhiratu khairul laka minad dunya. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia. Ya, sebagai motivasi yang besar bagi kita untuk kita kemudian menjadi orang yang lebih mengutamakan kehidupan akhirat ketimbang kehidupan dunia. Ya. Sebelum kita masuk di pembahasan kita terkait tentang masalah itu, ada yang kalian perlu pahami lebih jauh atau sudah paham semua? Alhamdulillah, barakallahu fiik. Berikutnya saya akan menampilkan video. Ya. Saya akan menampilkan video yang mana video ini bercerita tentang kehidupan zaman dahulu, ya, bagaimana orang atau seorang di antara mereka yang Allah berikan segalanya, ya, segalanya itu kemudian menjadi binasa. Bahkan dia menjadi sesuatu yang diungkapkan sampai zaman sekarang, ya. Ketika orang misalnya menemukan di dalam lautan atau di dalam gunung atau di dalam gua harta, emas, berlian, dia akan mengatakan, oh ini harta karun, ini harta karun. Saking banyaknya hartanya itu, ya. Saking banyaknya harta yang dia miliki, bahkan sampai zaman modern di tahun 2026 sekarang, ya, orang masih mengaitkan harta yang mereka temukan misalnya dalam jumlah banyak itu sebagai harta karun. Saking banyaknya, coba kalian bayangkan. Ya. Sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kuncinya saja apa? Dipikul oleh orang-orang yang kuat. Ya, sebutkan 20 atau lebih dari orang yang memikul kuncinya saja. Kuncinya gitu. Kuncinya. Lalu bagaimana dengan isinya? Ya, betapa kaya yang namanya korun. Tetapi apa? Akhir dari kedurhakaan, akhir dari keserakahan adalah kebinasaan.
Kemudian juga kita akan bawakan di situ ada video terkait tentang zaman sekarang ya. Tapi masih terkait tentang apa yang disebutkan terkait tentang serakah terhadap ya. Kalian akan menonton video itu ya. Kemudian kalian akan saya minta memberikan pertanyaan. Ya, kemudian kita akan diskusikan baru kita akan simpulkan. Silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dan kemudian, manakah yang berkeduanya lebih baik? Inilah yang selalu dipikirkan oleh anak para Nabi Musa alaihissalam. Lalu dengki dan iri kepada Nabi Musa atas kenabiannya. Nah, ini berikutnya video di zaman sekarang ataupun zaman yang akan datang mungkin akan terjadi seperti itu. Wallahu alam. Cuma kita akan lihat. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, kisah yang begitu menginspiratif ya, terkait tentang dua video yang kita sudah tayangkan ya. Ya, bisa dipahami kira-kira yang kalian tonton tadi? Bisa? Sebelum kita masuk pada diskusi terkait tentang video yang tadi kita sudah tayangkan, mungkin ada pertanyaan? Silakan. Kenapa seseorang yang mengetahui akibat sifat sedekah terhadap dunia, namun tetap memelihara sifat tersebut? Ya, jadi ada pertanyaan dari teman kalian. Ya, bagus. Dia mengatakan, kenapa orang yang sudah tahu akibatnya, akibat dari sifat serakah itu, bosnya akibatnya itu adalah keburukan pasti. Tetapi dia tetap melaksanakannya, melakukan. Pertanyaan yang sangat bagus. Kira-kira ada yang bisa jawab sebelum kita diskusikan? Silakan. Siapa yang mau? Karena kesombongan. Lanjut. Tidak bisa menahan diri. Tidak bisa menahan diri. Tidak bisa menahan diri. Kesombongan tidak bisa menahan diri. Alek. Hawa nafsu. Saya terima hawa nafsu. Ada lagi? Karena bagi dia itu tobat itu mudah. Dia menganggap kalau tobat mudah, sehingga melakukannya dia akan ketika bertobat akan diampun, ulangi lagi. Bisa diterima? Oke, berpendapat itu ada lagi. Yang itu sudah bagus ya, apa yang disebutkan tadi dari jawaban yang ada. Ya. Ada lagi yang mau bertanya tentang video? Apa penyebab utama sifat serakah terhadap harta?
Apa penyebab utama dari sifat serakah? Jadi teman kalian yang bertanya tentang apa sih penyebab utamanya? Apa? Ada yang bisa jawab? Sebelum kita diskusikan. Mengikuti hawa nafsu. Bisa dijawab. Ada lagi? Terlena dengan dunia. Jadi, ada lagi? Yang sudah gila akan harta. Betul. Gila akan harta itu sebabnya. Ya, ada lagi? Ya, tidak berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran, ajaran agamanya. Ya, bagus. Ada lagi? Silakan. Cukup ya? Ada lagi yang mau bertanya terkait tentang video itu? Siapa? Ya. Ada yang bertanya dari teman kalian terkait tentang video kita. Apa akibat yang ditimbulkan? Ketika orang itu serakah ya terhadap kehidupan dunia, terhadap harta dunia? Ada yang menjawab? Silakan. Apa akibat orang serakah apa? Ada yang bisa sebutkan? Kebinasaan di antaranya, Masya Allah. Ada lagi? Ditutup hatinya. Masya Allah. Ada lagi? Ditarik rezekinya jadi hilang. Dan luas menjadi sempit karena serakah. Ada lagi? Tersesat. Susah juga dari seorang melenceng dari jalan yang lurus. Ada lagi? Ada yang bisa sebutkan lagi? Balasan di akhirat kelak berupa neraka. Berapa lapis, Pak? Ada lagi? Ya, dia diazab secara tiba-tiba ketika dia tidak mau untuk introspeksi diri. Dia menganggap apa yang dia lakukan, apa yang dia habiskan itu sebagai kebaikan, pada akhirnya dia dibinasakan. Masya Allah, barakallahu fikum atas apa yang sudah diberikan kepada Allah. Tapi tentu kita ingin lebih lengkap, kemudian lebih detail terkait tentang apa yang sudah disebutkan. Tadi sudah kalian dengarkan ya dari jawaban teman-teman kalian. Sekarang saya ingin menjadikan beberapa kelompok di antara kalian ini. Kalian buat beberapa kelompok. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas ya. 9 kelompok ya. 9 kelompok. 9 kelompok ini terdiri dari 4 anggota yang akan mendiskusikan ya, dari jawaban yang tadi sudah dipaparkan oleh teman-teman kalian ya. Akan didiskusikan, kemudian setelah diskusi itu satu-satu perwakilan akan menyampaikan hasil dari diskusi itu. Pertama tentang diantaranya tadi ada akibat ya. Ada akibat dari serakah terhadap dunia, kemudian berikutnya ada juga sebab, apa sebabnya ya. Kemudian berikutnya juga ada ya, kenapa orang sudah tahu tetapi tetap melakukannya. Itu yang akan kalian diskusikan. Saya akan membagikan lembaran untuk kalian ya, kemudian kalian isi ya dengan jawaban yang sesuai ya. Bisa dilihat di laptop, nanti dibuka mungkin ya di situ. Kemudian buku juga yang lain bisa membantu dengan bukunya. Silakan dinyalakan laptopnya dan dibuka di internet. Kemudian yang lainnya membantu dengan buku, silahkan dicari. Atau yang sudah punya banyak pengetahuan tentang masalah ini, silahkan dibantu untuk mendiskusikan.
pertanyaan dan jawabannya. Jadi pertanyaan tadi yang disebutkan oleh teman kalian ada 3 ya. Yang pertama, di antaranya adalah terkait sebab ya. Kemudian yang kedua, mengapa. Ya. Kemudian yang ketiga, akibatnya. Silahkan kalian diskusikan. Ya, kita kasih waktu 15 menit dari sekarang. Bukan sih. Sudah dapat? Sudah? Silakan diposisikan dengan posisi yang rapi kembali, yang baik kembali. Ya. Untuk kita diskusikan dari hasil yang kalian sudah dapatkan baik dari internet maupun dari buku ataupun yang lain. Silakan. Ya, silakan. Sebelum kita mulai lagi untuk melanjutkan ke sesi diskusi ataupun pemaparan dari hasil yang kalian dapatkan, kita mau ice breaking lagi ya, biar lebih semangat lagi. Oke? 1, 2, 3. Siap belajar? Allahu Akbar. Nah, silakan untuk kelompok 1. Nomor 1, apa yang menyebabkan seseorang terjerumus kepada sikap serakah terhadap harta dunia? Yang kedua, mengapa orang yang mengetahui keburukan atau serakah tetap melakukannya? Lalu pertanyaan ketiga, apa akibat sifat serakah terhadap dunia? Jawabannya karena kesombongan. Jawabannya karena dia yakin itu hasil dari kerja kerasnya sendiri dan bukan karena orang lain. Akibatnya, dia akan ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibinasakan oleh Allah dan akan dimasukkan ke dalam api neraka. Karena dia itu terbawa hawa nafsu dan tidak pernah merasa cukup kepada dirinya sendiri. Karena Allah menutup hatinya sehingga dia lupa untuk bertobat dan masih ingin merasakan kehidupan yang mewah. Tentunya karena keserakahannya dia akan dibinasakan dan diazab di dunia oleh Allah, lalu dia akan dimasukkan dalam api neraka saat di akhirat kelak. Ada tanggapan? Bagus ya, Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, jazakumullahu khairan atas apa yang sudah disampaikan, kemudian disimpulkan dari masing-masing kelompok ya, dari kelompok 1 sampai kelompok 9, dan Masya Allah ya, semua terkait ya. Jadi terkait tentang apa yang kita sebutkan di pembelajaran hari ini, bahwasanya jawabannya Masya Allah semuanya ya, sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Kemudian di akhir sesi dari apa yang kita sampaikan di pembelajaran kita terkait tentang hubbudunya ini, ada yang bisa menyimpulkan secara umum ya. Silakan Bayu, kebetulan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa penyebab utama dari timbulnya sifat serakah tersebut karena mengikuti hawa nafsu serta tidak mengikuti ajaran-ajaran agamanya. Masya Allah, barakallahu fikum atas apa yang sudah disimpulkan ya, sangat bagus ya, tepat ya, sangat tepat dan bagus, bahwasanya memang sebab dari semua itu adalah karena hawa nafsu ya, yang tidak terkontrol ya. Ya, karena memang kita sebagai manusia itu punya hawa nafsu ya, tetapi memang harus dikontrol, tidak dilepas bebas liar ya. Dan keserakahan terhadap harta ini termasuk dari tidak terkontrolnya ya hawa nafsu seseorang. Maka tentu ada
cara yang bisa dengannya seorang bisa mengontrol hawa nafsu itu dengan dia menjalankan apa yang disebutkan tadi, yaitu menjalankan perintah agama, ya, perintah agama, sehingga dia akan mendapatkan kehidupan yang baik, ya, kehidupan yang bahagia di dunia, lebih-lebih nanti di kehidupan akhirat. Di akhir dari apa yang sudah disebutkan, kemudian kita sudah simpulkan juga terkait tentang pembelajaran kita. Dari semua, ya, sesi yang pertama sampai yang terakhir itu, kira-kira kalau kita kasih nilai, ya, untuk kalian, ya, untuk mengukur pemahaman kalian itu, ada poin misalnya dari 10 sampai 100, kira-kira kalian tuh dapat berapa? Ada 85, ada yang lain? 95, ada yang 90, ya. 98, nah, Masya Allah, 90, ya. Kira-kira 90 cocok? Masya Allah, barakallahu fikum atas apa yang sudah dipelajari. Semoga ini bisa memahamkan kita, ya, tentang bagaimana buruknya yang namanya serakah, ya, terhadap harta dunia. Ya, jadi harta secara umum lah, ya, baik itu makanan, ya, untuk kalian mungkin yang tinggal di sini, ya, jangan serakah, ya, jangan ngambil punya orang, ya, jangan makan sendiri, tidak berbagi, ya, jangan mau menang sendiri, egois dan sebagainya, maka harus dijauhkan. Jangan sampai kita punya sifat serakah terhadap harta dunia, karena itu berbahaya. Paham? Masya Allah, barakallahu fikum. Ini yang bisa kita sebutkan di pertemuan kita di siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan, ya. Kemudian kita bisa mengamalkan apa yang baik, kemudian kita meninggalkan apa yang buruk. Ya, sebelum kita tutup, ya. Sebelum kita tutup, kita ice breaking terakhir, ya, untuk yang ketiga kalinya, baru kemudian kita akan tutup bersama, ya. 1, 2, 3.